PSSI bilang, saudara-saudara, Justin Hubner itu baru bisa bergabung tanggal 17. Padahal, saudara-saudara, pertandingan lawan Australia itu tanggal 18. Nah, pertanyaannya adalah, apakah waktunya cukup, saudara-saudara, perjalanan dari Osaka ke Doha? Nah, itu saudara-saudara, kalau memang nggak bisa, ya mending nggak usah dipanggil aja, kasihan. Biarkan dia fokus di Ceresio Osaka, karena dia kan baru bergabung, dia baru datang, dan itu dia butuh adaptasi supaya bisa menjadi pemain utama. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita omongin, kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, timnas U23 itu sudah berada di Qatar, sudah datang ke Doha sejak hari Rabu waktu lebaran. Mereka lebaran di Doha sudah. Dan saat datang itu sudah otomatis Sintayong sudah mengumumkan daftar final 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk Piala Asia U23. Karena memang kuotanya hanya 23 saudara-saudara. Walaupun yang dipanggil untuk ikut pemusatan latihan itu 28 atau 29 dan hanya ada 3 atau 4 pemain yang tidak bisa datang. Jadi 23 pemain ini sudah diumumkan secara resmi skuadnya. Kemudian ada 6 pemain yang dicoret saudara-saudara. Ada 3 pemain yang tidak bisa bergabung ke pemusatan latihan dengan berbagai alasan. Justin Hubner tidak bisa bergabung karena belum dilepas. Kemudian Nathan Choaon tidak mendapatkan izin. Dan Alfeandra Dewangga itu cedera saudara-saudara menjalani operasi. Sementara beberapa nama lagi yang dicoret itu misalnya si Erlangga Setio itu dari PSPS Pekanbaru. Kemudian ada Bagas Kava dari Barito Putra, Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang, dan Rifki Dwi Setiawan dari Persita Tangerang saudara-saudara yang tidak dipanggil. Sementara dari daftar 23 pemain tim nasional ini itu ada 10 pemain termasuk Justin Hubner saudara-saudara yang punya pengalaman di tim nasional senior yang kemarin tampil di Piala Asia 2023. Sebut saja misalnya si Hernando Ari Sutaryadi, kemudian ada Rizky Ridho Ramadhani, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Rafael Strike saudara-saudara. Itu sementara pemain lainnya itu saudara-saudara itu misalnya seperti si Muhammad Adi Satrio, kemudian Dava Fasya, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, kemudian ada lagi Jaki Asraf, Doni Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, pemain Persib yang baru saja datang terakhir karena untuk menggantikan pemain yang tidak bisa bergabung. Kemudian ada lagi Iksan Nur Zikrak, itu dari Borneo FC, ini nama baru saudara-saudara. Kemudian ada lagi Arkan Fikri dari Arema FC, Muhammad Raihan Hanan dari Persija, John Kelly Sawyer dari Persik Kediri, dan Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC. Itu adalah nama 23 pemain yang diberi kesempatan bermain di Piala Asia U23. 10 pemain minus termasuk Justin Hubner yang tampil di Piala Asia 2023 sudah otomatis starting line up-nya sudah bisa terbaca. Kalau Justin Hubner gabung ya termasuk Justin Hubner. Tetapi kalau tidak ya ada 9 pemain di starting line up yang punya pengalaman di Piala Asia
2023. Tentu saja ini adalah sesuatu yang cukup bagus, saudara-saudara, cukup bagus karena itu menunjukkan bahwa Barrow pun masih usia muda, usia 21, 22, 20, 19, 23 mereka sudah punya pengalaman dan tampaknya starting line up-nya tidak akan jauh-jauh dari pemain-pemain ini, saudara-saudara. Hernando itu pasti akan menjadi penjaga gawang. Bisa juga Dava Fasya, nanti itu tergantung saja. Kalau kondisinya kurang fit ya bisa diganti. Tetapi kalau fit ya sudah pasti Hernando. Kemudian Rizky Ridho Pratama itu akan ada di belakang, saudara-saudara. Kemudian Marcelino, kemudian Ivar Jenner, Witan Sulaiman. Itu akan menjadi di sektor penyerangan di lini tengah. Kemudian Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Strike. Itu bisa menjadi striker. Tetapi nanti tergantung formasinya juga. Apakah Sintayong akan menggunakan 3 penyerang atau 2 penyerang atau seperti apa? 3-4-3 bisa, 3-5-2 bisa, 4-4-2 bisa, 4-3-3 bisa, atau di-combine misalnya babak pertama main dengan 3-4-3, babak kedua main dengan 4-4-2, atau sebaliknya babak pertama 4-3-3, babak kedua main dengan 3-5-2. Itu nanti akan tergantung dari kebutuhan. Tetapi secara umum, saudara-saudara, secara umum starting line up-nya tidak akan berbeda jauh dari pemain itu. Hernando, kemudian Rizky Ridho, kemudian Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Strike. Kemudian kalau Justin Hubner datang, ya Justin Hubner main. Kemudian Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Kayak begitulah. Tidak akan jauh dari situ. Mungkin saja akan ada tambahan seperti misalnya Arkan Kakak. Itu bisa jadi dia diberi kesempatan main. Atau Doni Tripamukas. Atau siapa lagi ya? Kakang Rudianto. Ya kayak begitulah nanti modifikasinya. Cukup menarik dari daftar ini adalah, saudara-saudara, keberadaan Justin Hubner. Justin Hubner, saudara-saudara, itu saya cukup terkejut, surprise. Kenapa? Karena dia tidak gabung ke pemusatan latihan di Dubai. Dia tidak datang. Dia tidak datang karena memang dia dibutuhkan klubnya. Dia baru bergabung dengan klub setelah FIFA Matchday melawan Vietnam kemarin. Jadi waktunya terlalu pendek untuk dia kembali lagi ke tim nasional Indonesia. Dan tampaknya ya dia kan baru, saudara-saudara. Dia baru di situ, di Cerezo Osaka. Dia baru datang, dia baru dipinjamkan dari Wolverhampton Wanderers. Dan dia baru menjalani debut kemarin waktu pertandingan melawan Albirek Niigata. Dia main dari menit ke-87. Ya kurang lebih 3-4 menit dia bermain di lapangan. Jadi Justin Hubner ini sebenarnya dia sedang sibuk di Cerezo Osaka. Jadi kalau dia tidak bisa menghadiri pemusatan latihan itu ya wajar dan harus dimaklumi, saudara-saudara. Dimaklumi. Begini, pemain yang tidak dilepas oleh klub dari luar Indonesia seperti Nathan Choaon atau Elkan Bagot atau si Justin Hubner ini berarti dia pemain yang bagus, pemain yang penting dibutuhkan klub. Tidak seperti si Pratama Arhan yang di Tokyo Verdy jadi cadangan dan sekarang di Suwon FC juga jadi cadangan. Cadangan abadi, cuma menang gengsi aja main di luar negeri, kayak begitu. Dan ini harus dihargai Justin Hubner ini karena dia pemain bagus, pemain masih muda, umur baru 20 tahun dan dia harus adaptasi, saudara-saudara. Adaptasi di klub baru, apalagi beda negara, beda kultur, beda liga, itu tidak mudah. Tidak mudah, apalagi Justin Hubner ini statusnya dari Wolverhampton Wanderers disekolahkan. Dalam tanda petik ya, sudah disekolahkan ke Cerezo Osaka supaya dia menimba ilmu lebih banyak, supaya dia mapan. Nanti setelah masa peminjaman selesai, dia kembali ke Wolverhampton Wanderers main di Liga Premier. Jadi dia harus fokus, harus berkonsentrasi penuh di Cerezo Osaka supaya bisa adaptasi. Adaptasinya tidak lama, supaya adaptasi lancar dan kemudian mendapatkan kesempatan bermain, masuk starting line up, kemudian tampil keren dan akhirnya kembali ke Wolverhampton. Dan itu juga akan menguntungkan Indonesia, saudara-saudara. Menurut saya sih, saudara-saudara, menurut saya sih sebenarnya nggak usah terlalu dipaksa. Kenapa? Karena begini, PSSI mengatakan, Erick Thohir mengatakan bahwa Justin Hubner baru dilepas tanggal 17 April 2024. Masalahnya, saudara-saudara, masalahnya jadwal pertandingan pertama Indonesia itu tanggal 15 lawan Qatar. Itu otomatis Justin nggak bisa main. Kemudian pertandingan kedua itu lawan Australia tanggal 18. Pertanyaannya adalah tanggal 17 diizinkan, dia berangkat ke Qatarnya kapan?
Apakah itu tanggal 17 atau tanggal 18? Kalau dia berangkat tanggal 17, apakah waktunya cukup sampai di Qatar? Ketika pertandingan, otomatis kan dia jet lag, perjalanan jauh, butuh lelah, capek, dia butuh recovery, butuh pemulihan. Nah, itu apakah waktunya itu sudah cukup, bisa diperhitungkan, bisa fix bahwa dia bisa main lawan Australia walaupun dia setengah babak atau 30 menit berapapun, atau apakah itu tidak merugikan? Misalnya dia karena lelah perjalanan jauh, apakah dia tidak cedera atau apa? Itu harus dipikirkan juga secara matang, saudara-saudara. Itu kemudian kalaupun dia nggak bisa bergabung, ya apakah nanti pertandingan lawan Jordania tanggal 21 masih butuh? Misalnya ini ya, kalau Indonesia sudah kalah dari Qatar, kemudian kalah dari Australia, kan otomatis pertandingan terakhir kan tidak butuh juga kan, sudah pasti masuk kota A itu. Apakah itu yang harus dipertanyakan? Kalau dia bisa datang tanggal 15 atau tanggal 16 itu lebih bagus. Itu sudah. Jadi itu harus dipertimbangkan, karena kasihan juga kalau dia datang jauh-jauh datang ke Qatar ternyata waktunya tidak cukup. Time-nya tidak cukup bermain, dia tidak punya waktu bermain, kan kasihan. Lebih baik dia dibiarkan tinggal di Cerezo Osaka, dibiarkan tinggal di Jepang, dia berlatih di Jepang, dia beradaptasi dengan teman-temannya, berkenalan dengan taktik pelatih baru, itu jauh lebih bagus daripada memaksakan Justin Hubner bermain datang ke Qatar buru-buru yang belum tentu juga akan segera dimainkan. Justin Hubner ini penting, saudara-saudara, penting. Saya harus jujur mengakui dan secara tulus saya mengatakan bahwa Justin Hubner penting. Dia pemain yang bagus, dia pemain yang vital ya. Dia bisa main sebagai center back, dia bisa main sebagai defensive midfielder, gelandang bertahan. Itu bagus sekali bagi Indonesia, dan memang seharusnya idealnya harus ada Justin Hubner. Tetapi kalau memang atas 1, 2 hal, 3, 4, 5 kondisi dan ternyata dia tidak bisa datang dan tidak bisa bermain, dia tidak usah dipermasalahkan, tidak usah. Saya tahu Sintayong pasti sudah punya beberapa skenario alternatif posisi pemain di posisinya Justin Hubner. Misalnya dia bisa memainkan center back nih ya. Center back itu dia bisa memainkan misalnya kalau dalam formasi 4 back, duet Rizky Ridho dengan Muhammad Ferrari, sama-sama main di Persija, saudara-saudara. Jadi chemistry-nya sudah dapat dan mereka juga main di timnas U20. Kemudian kalau 3 back bisa aja si Kakang Rudianto juga dimainkan, walaupun Kakang itu lebih condong ke back sayap. Kemudian Komang itu juga bisa main di situ, saudara-saudara. Jadi pilihannya masih ada di tengah juga, defensive midfielder juga masih ada pemain lain, saudara-saudara, pemain lain yang bisa dimainkan. Komang itu juga bisa defensive midfielder, Kakang itu juga bisa defensive midfielder. Kemudian siapa lagi? Ya itu banyak posisinya, banyak pilihannya, sehingga sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan pemain-pemain yang kalau Justin Hubner tidak main waktu pertandingan melawan Australia, pertandingan melawan Qatar, itu saudara-saudara. Jadi Sintayong ini pelatih yang cerdik, pelatih yang pintar. Dia sudah mempertimbangkan segala hal. Dia sudah punya skenario, dia sudah punya rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Saya yakin mungkin ada sampai 5 rencananya. Dan yakin aja, saudara-saudara, yakin aja, dan tidak usah terlalu membebani bahwa Justin Hubner harus ada, harus main, harus datang. Tidak usah, saudara-saudara. Materi pemain seperti ini, saudara-saudara, saya rasa saya sih optimistis dengan tim ini untuk bisa setidaknya lolos ke fase knockout. Fase knockout itu berarti karena ini ada 4 grup ya, berarti perempat final, babak 8 besar. Saya sih merasa cukup optimis. Kalau nanti ke semifinal ya kita lihat saja nanti lawannya di perempat final. Tetapi saya rasa punya potensi untuk lolos ke babak berikutnya, lolos ke perempat final, lolos ke fase knockout. Itu saya punya keyakinan itu sudah. Syarat pertama, kuncinya itu ada di pertandingan pertama melawan Qatar. Kalau Indonesia tidak kalah ini ya, saya bilang tidak kalah. Ya tidak kalah itu ya berarti imbang. Syukur-syukur bisa menang. Itu Indonesia akan punya peluang lebih bagus untuk tidak terbebani, saudara-saudara, di pertandingan kedua. Karena kalau melawan Australia, seperti yang sudah saya bilang kemarin, itu berat, saudara-saudara. Australia itu bule Asia. Fisiknya bagus, posturnya bagus. Secara kuat, kekar, itu susah sekali, saudara. Jadi kuncinya ada di pertandingan pertama melawan Qatar dan pertandingan ketiga melawan Jordania. Itu, saudara-saudara.
taruhlah kita bisa mengalahkan Qatar ya. Mengalahkan Qatar berarti kemungkinan kita akan kalah dari Australia. Nanti di pertandingan ketiga kita akan berduel hidup mati melawan Yordania, saudara-saudara. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang cukup ya kita harapkan lah. Kita harapkan untuk bertarung menghadapi menghadapi Piala Asia U23, saudara-saudara. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Jadi itu kuncinya. Kuncinya Qatar dan Yordania. Kalau Australia memang agak susah, saudara-saudara. Dan dengan materi pemain yang seperti ini, yang sudah padu, yang sudah berpengalaman, saya rasa peluang Indonesia adalah, saudara-saudara. Ada, kita harus optimistis. Harus yakin bahwa tim ini akan bisa mencatatkan sesuatu yang bagus. Melihat lawan-lawan kita di Piala Asia kali ini, saudara-saudara, di Piala Asia U23 ya memang sebenarnya yang paling banyak berpengalaman ya hanya Indonesia dan Australia. Dua tim ini aja yang punya pemain cukup banyak, pemain berpengalaman. Maksudnya adalah pemain muda yang diberi kesempatan tampil di tim senior. Walaupun Qatar juga ada pemain junior yang tampil di tim senior. Bahkan kemarin ikut tampil di juara Piala Asia 2023. Begitu pula Australia. Australia itu juga ada pemain junior yang main di senior. Bahkan ada yang main di Piala Dunia 2022. Si Garang Kwol itu pemain dari Sudan Selatan. Pemain Sudan Selatan tapi lahir di Mesir, pengungsi dulu dia. Itu yang paling pengalaman. Jordania tidak terlalu banyak pemain yang bahkan mungkin nggak ada, hanya ada 1 atau 2 kalau nggak salah ingat saya. Tetapi mayoritas yang paling banyak berpengalaman ya Indonesia. Dan ada 10 pemain plus Justin Hubner yang tampil di Piala Asia. Qatar itu mungkin hanya ada 3 atau beberapa saja. Australia juga hanya ada 3 atau berapa. Tetapi banyak pemain yang sudah punya cap di level senior. Itu tadi. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menurut saya cukup menarik di grup A ini, saudara-saudara. Di grup A ini, jadi ini nanti akan ada adu taktik, adu strategi dari para pelatih. Sintayong sudah mempersiapkan pemain dengan sangat bagus, dengan latihan fisik, dengan mental yang bagus, dengan disiplin yang tinggi. Sekarang tinggal dilihat taktik dan strateginya nanti di lapangan akan seperti apa, saudara-saudara. Apakah dia akan mengulang taktik dan strategi waktu kualifikasi Piala Asia U23 atau waktu Piala Asia 2023 juga. Jadi ini akan kita tunggu sama-sama, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita analisis tentang skuad akhir. Skuad final 23 pemain tim nasional Indonesia U23 yang akan menghadapi Piala Asia U23 mulai tanggal 15 April 2024, saudara-saudara. 23 pemain dipanggil, ada 6 pemain yang dicoret karena berbagai macam alasan. Kemudian ada 1 pemain yang tidak ikut pemusatan latihan, tetapi ikut masuk dalam daftar. Si Justin Hubner, saudara-saudara. Justin Hubner tetap dipanggil walaupun dia tidak mengikuti pemusatan latihan. Dan PSSI mengatakan Justin Hubner akan bermain, akan datang, akan bergabung baru akan dilepas tanggal 17 April. Masalahnya, saudara-saudara, pertandingan melawan Australia itu tanggal 18. Apakah ini waktunya cukup? Kalaupun dia dipaksa datang, itu kan berarti dia hanya akan bisa menjalani pertandingan terakhir melawan Jordania tanggal 21 April 2024, saudara-saudara. Daripada ini terlalu beresiko, harus dipertimbangkan berbagai macam. Sebaiknya kalau memang waktunya tidak cukup, ya nggak usah dipanggil aja. Sudah biarin Justin Hubner stay di Cerezo Osaka karena dia pemain baru. Dia baru bergabung ya mungkin 2 minggu, seminggu lah. Dan dia butuh adaptasi, dia butuh pengenalan, dia butuh penyesuaian diri supaya bisa menjadi pemain utama di timnya. Kalau pemain itu tidak dilepaskan, itu berarti menunjukkan pemain itu dibutuhkan, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara.
Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Halo saudara-saudara, merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!